Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke pembacaan CV dari Kak Agislani ini yang sebenarnya Kak Agislani ini bener-bener keren banget dan cocok banget buat jadi mentor KBMK dan juga bisnis plan pada malam hari ini dan juga besok malam. Itu aku langsung share screen untuk CV-nya. Oke, dimulai. Udah terlihat ya? Oke, dimulai dari nama nama panjangnya, nama lengkapnya ada Kak Agis Lanidian Amazili. Ini unik banget dari pertama kali aku tahu nama lengkap Kak Agis. Kayak aku sempat nggak percaya, tapi pas Kak boleh minta CV-nya, terus kata Kak Agis, ini ya CV aku. Dan ternyata namanya beneran gitu. Gitu. Saya teman aku yang bikin sertifikat dan lain sebagainya kayak Sya ini beneran kan ya Sya? Nama ini iya bener kok beneran ini aku beneran kayak namanya unik banget dan keren banget sesuai dengan namanya Kak Agis ini bener-bener keren banget. Agis ini berkuliah di Universitas Telkom dari tahun 2020 dan juga menjadi mahasiswa berprestasi di Telkom. Betul ya Kak? Oke, Betul. Oke, experience kerjanya Kak Agus ini pernah kerja di Telkom University, Search Telkom University sebagai Business Competition Mentor, terus juga pernah menjadi asisten lab di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pernah menjadi Chief Marketing Officer di Frozen Cispi, dan juga freelance sebagai MC dan juga moderator. Selain itu, eh, di organisasi, Kak Agus juga punya banyak sekali pengalaman pernah jadi presiden di Search, kemudian menjadi divisi akademik di senior residen dan serta menjadi staf ekonomi kreatif di generasi baru Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat dari skillsnya Kak Agnes Lani, dari skill set marketing communication dan juga customer experience, Kak Agnes ini sangat cocok buat jadi mentor kita di malam hari ini. Boleh dilihat dari penghargaan-penghargaan yang udah diterima sama Kak Agnes, ini juga banyak banget penghargaan tentang yang berkaitan dengan bisnis plan dan juga KBMK. Kak Agnes ini pernah menjadi third runner up di KBMK tahun 2022. Selain itu, juara-juara lain yang masih berkaitan dengan bisnis plan. Itu mungkin sekian aja pembacaan CV dari aku terkait CV-nya Kak Agnes Lani. Dilanjutkan dengan langsung aja nih, Kak Agnes Lani silakan memberikan materinya mungkin ya terkait mentoring malam hari ini. Karena nanti juga eh, mentoring malam hari ini akan direview lagi sama teman-teman peserta di pertemuan-pertemuan offline kita. Silakan Kak Agnes, Oke, waktu dan layar. thank you. Thank you sebelumnya Pasya udah dan teman-teman dari Pajajaran Academic Community ya yang udah ngasih aku kesempatan nih untuk sharing-sharing juga sama teman-teman. Karena sebenarnya ya ilmu aku juga masih masih sama aja sih sebenarnya menurut aku kayak sharing aja jadi kita jatuhnya di sini. Dan sebenarnya aku juga baru tahu kalau ternyata teman-teman tuh pengen sharing itu sesi KBMK ya, soalnya di TOR itu lebih ke BMC sama business plan. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk yang di KBMK-nya itu aku bisa nanti sharing ke teman-teman soal bisnis plan KBMK aku waktu kemarin aku lomba tahun lalu gimana, terus presentasinya gimana, skripnya segala macam, ntar aku bakal jelasin ke teman-teman. Oke, mungkin aku buka dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, malam Kak Agnes. Oke, senang banget sih aku bisa bisa meet sama teman-teman dari Unpad nih ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang bisnis model canvas dan bisnis plan competition dan nanti aku juga bakal kasih lihat juga nih contoh-contoh lomba bisnis model canvas ataupun bisnis plan competition yang aku pernah ikutin. Oke. Karena kita di sini hanya berenam ya, bertujuh lah berarti sama aku. Jadi aku pengen di sini tuh lebih interaktif aja, jatuhnya kayak mentoring, private mentoring lah ya, karena kita sedikit. Jadi aku harapnya teman-teman juga jauh lebih aktif nih di sesi mentoring kali ini ya. Oke, jadi di sini outline pembelajaran di sini kita bakal ngebahas pertama
Jadi karena di sini tuh dari tutornya tuh juga ngasih tahu kayak introduction dari bisnis model canvas dan bisnis plan, aku bakal ngasih tahu juga definisinya terlebih dahulu, terus gimana sih caranya aku untuk membuat ide bisnis, terus gimana sih struktur bisnis model canvas dan bisnis plan, tips presentasinya, serta nanti aku juga kasih contoh nih BMC, bisnis plan, dan presentasi saat aku mengikuti perlombaan bisnis. Oke, sebelum kita masuk di sini mari kita berkenalan dulu sama Liana. Jadi Liana ini adalah seorang mahasiswi jurusan manajemen semester 3 dan dia tuh pengen banget nih ikut lomba bisnis, khususnya lomba bisnis plan dan juga bisnis model canvas. Tapi masih banyak nih keraguan kayak karena masih belum tahu juga apa sih bedanya BMC sama bisnis plan, gimana sih cara nyusunnya, terus saingannya mungkin banyak juga jadi bingung dan jadi ragu-ragu nih. Oke, kalau boleh tahu nih teman-teman di sini semester berapa sih? Kalian pada sekarang lagi duduk di semester berapa? Boleh nih. Faiz semester berapa, Faiz? Aku 21 Kak. Oke, semester 5 ya berarti. Udah masuk belum Unpad? Udah masuk Udah, kuliah? udah. Udah ya? Udah. Wah, semester 5 ya berarti. Oke, Fasya juga semester 5. Amira juga semester 5 ya. Semester 3, Kak. Oke, berarti semester 5 sama semester 3 ya. Keren, 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 keren. Oke, berarti kalian semester 5 sama semester 3. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih. Ada nggak sih yang sedang ngalamin hal yang sama sama Liana? Jadi kalian pengen coba ikut lomba bisnis model canvas ataupun bisnis plan, tapi masih ragu-ragu. Atau kalian di sini tuh semuanya tuh karena kalian di bagian Pajajaran Academic Community udah pada ikut lomba BMC sama bis plan nih? Zahwa masternya nih. Oke, Zahwa masternya nih. Pengen bisplan Kak, jujur. Oke, berarti kalau Amira pengen ini ya, pengen nyoba lomba bisplan ya? Kalau dari siapa nih? Zahwa, Zahwa udah ikut lomba apa aja nih Zahwa? Boleh dong sharing-sharing ke aku? Halo ya Kak, Iya, Zahwa udah pernah ikut lomba bisnis ya sebelumnya. Katanya udah master nih. enggak, iya sih udah pernah beberapa kali, cuma kalau untuk KBMK belum. Paling Oke, bisnis case, bisnis plan, sama oke. esai gitu sih. Keren, 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 keren. Oke, jadi ini aku memang ngasih taunya dari introduction banget ya. Mungkin kalau bagi Zara udah, aduh ini udah makanan sehari-hari banget gitu ya Zahwa ya. Oke, berarti kalian udah keren-keren banget ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, di sini aku mungkin kasih tahu dulu definisi BMC sama business plan. Oh ya, sebelumnya aku juga mau tanya nih, teman-teman nih, kebanyakan dari jurusan apa aja nih? Ada yang dari manajemen? Dari teknologi pangan, Kak. Wow, keren, keren, keren. Kalau Zahwa agroteknopreneur, agroteknologi. Wah, wah ini banget ya ternyata ya. Jurusannya beragam banget ya di Unpad nih. Karena di Telkom nggak ada nih. Keperawatan, Kak. Wow, wow, keren banget, keren banget. Aku tuh kayak mikirnya kan tuh bakal dari jurusan manajemen atau ekonomi. Ternyata sangat-sangat ini banget ya, luas banget ya jurusan di Unpad juga. Nah, oke, lanjut lagi nih intermezzonya. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu nih sebenarnya mungkin juga kalian yang kalau dari segi matkul nggak belum ada atau sudah ada tapi nggak terlalu detail ngejelasin tentang bisnis model canvas sama bisnis plan competition. Jadi apa sih bedanya BMC sama bis plan? Karena biasanya kalau misalnya yang baru mentoring tuh mereka masih bingung tuh belum bisa bedain. Jadi kalau BMC ini dia tuh sebenarnya tuh kayak alat yang digunain, bukan alat sih sebenarnya kayak inilah bagan ada bagan yang berupa gambar yang di visual secara visual gitu untuk ngebantu mengidentifikasi komponen utama bisnis dalam 9 bagian. Jadi nanti ada customer segment, terus value proposition, dan lainnya. Ntar kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau bisnis plan itu biasanya setelah kita buat BMC, kita baru tuh ngebuat nih dokumen tertulisnya secara lebih rinci lagi tentang rencana dan strategi dari sebuah bisnis. Oke, kebanyakan nih kalau mentoring tuh aku banyak banget sih dapat pertanyaan gimana sih caranya proses dari aku sendiri ngebuat ide bisnis. Nah, kalau misalnya aku boleh sharing nih, kalau aku tuh biasanya ngebuat ide bisnis pertama pasti kan kumpul dulu nih sama tim kan, terus tuh brainstorming dulu nih permasalahan yang ada. Jadi aku biasanya buat ide bisnis tuh mungkin ada yang langsung kepikiran kayak mau buat ini ah gitu. Nah, kalau aku tuh tipe yang biasanya tuh kalau buat ide bisnis
harus tahu dulu latar belakangnya permasalahannya tuh apa gitu sebelum bisnisnya tuh dibuat gitu. Jadi aku brainstorming dulu permasalahan yang ada. Nah, itu biasanya aku toolsnya tuh pakai ada aplikasi namanya FigJam sama biasanya pakai Miro juga. Itu jadi pakai Post-it gitu untuk nge-brainstorming dulu nih bareng teman-teman. Kita punya keresahan apa? Keresahannya itu bisa yang kita alamin pribadi ataupun yang kita lihat nih ada kalian punya data ataupun fakta di lapangan kalau misalnya banyak misalnya wanita yang menstruasinya tuh tidak lancar atau yang lain-lain gitu kalian bisa tuangin aja di brainstorming bareng teman-teman. Nah, setelah nanti kalian pilih tuh sama teman-teman itu pilih misalnya beberapa ide yang menarik gitu, dirembukin terus nemu permasalahannya baru nanti cari solusi dari permasalahan itu apa. Boleh membuat semacam aplikasi kah atau produk atau apapun itu yang kiranya tuh nanti bisa menyelesaikan permasalahan, tapi masih ada juga unsur bisnisnya. Kalian juga masih tetap bisa mendapatkan profit ataupun pendapatan dari produk ataupun aplikasi yang akan kalian buat. Nah, sebenarnya kalau ngebuat ide bisnis itu nggak harus yang baru banget gitu ya, kayak, aduh apa ya, kayaknya semua yang ada di dunia ini tuh semuanya udah ada gitu ya, bisnis tuh semuanya kayaknya udah ada, tapi sebenarnya kita tuh nggak perlu, kalau buat bisnis tuh nggak perlu yang baru banget, kita tuh bisa pakai metode ATM ya, mungkin teman-teman udah sering dengar, amati, tiru, modifikasi. Banyak banget bisnis yang kayaknya sama, kayak udah misalnya contohnya kayak Gojek ya, udah banyak banget kan, kayak ada Grab, terus ada Maxim, segala macam. Tapi pasti mereka tuh punya value proposition yang masing-masing yang beda, yang ngebuat mereka tuh ya punya unique selling sendiri-sendiri lah, unique selling point sendiri-sendiri. Oke, di sini aku bakal ngebahas dulu pertama ada struktur bisnis model kanvas. Nah, kalau misalnya aku nih tanya ke teman-teman di sini, jadi di sini kan tadi aku udah jelasin juga kalau bisnis model kanvas itu terdiri dari 9 bagian. Ada customer segment, ada customer relationship, channel, revenue stream, value, key activities, key research, key partner, cost structure, sama revenue stream. Nah, pertanyaannya nih, aku mau nanya nih ke teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman sebenarnya yang mana sih kalau kita ngeliat gini, yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan kenapa? Ada yang mau ini nggak? Mau coba jawab nggak? Boleh deh. Coba aku mau tahu yang tadi aktif juga di chat nih, Amira nih. Kalau menurut Amira, kalau misalnya kita mau ngerjain BMC ini kira-kira segmen mana dulu nih yang harus kita kerjain terlebih dahulu? Oke, mungkin Amira lagi ada udah balas ya. Value. Oke, Zahwa jawab value. Kenapa tuh Zahwa? Karena dulu diajarinnya value. Oke, value ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Mungkin ada yang berbeda dari Zahwa. Coba deh, Faiz. Faiz, menurut Faiz apa nih Faiz? Value, soalnya Value kayak juga. apa ya? eh yang membedakan gitu sama yang Oke. kita amati tiru modifikasi gitu. Oke. Oke, aku juga sama sebenarnya sama Faiz dan juga Zahwa. Awal-awal tuh aku ngira kalau bisnis model kanvas itu yang harus kita kerjain dulu tuh bagian value. Cuman setelah aku belajar, jadi aku di manajemen bisnis di Telkom ini aku ambil peminatan atau penjurusan itu di bidang startup and small business development. Jadi aku tuh 1 semester itu cuman ngedalemin belajar BMC doang. Dan ada juga dari bukunya, aku lupa penulisnya siapa, jadi itu berdasarkan buku itu, dan juga yang aku dapatkan dari dosen aku, ternyata yang harus kita kerjain terlebih dahulu itu adalah customer segment. Kenapa? Karena kalau sebuah bisnis kita nggak tahu nih customer segmentnya kita mau nyasar siapa, kemungkinan bisnis yang kita buat itu nggak sesuai sama yang dibutuhkan. Makanya sebenarnya customer segment itu adalah salah satu hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita buat bisnis, kita harus tahu nih, bisnisnya ini bakal menyasar ke siapa dari segi demografinya, geografinya, jadi usianya segala macam. Nanti dari customer segment itu, kita bisa tahu nih, oh kayaknya untuk mahasiswa, untuk Gen Z, value proposition yang bisa ditawarkan itu
ini deh, seperti ini deh, kayak kan pasti beda kan kalau misalnya kita mau ngasih layanan ataupun sebuah yang kita tawarkan untuk ibu-ibu ataupun Gen Z kan biasanya beda. Nah, jadi yang paling penting itu yang harus kerjakan terlebih dahulu itu sebenarnya adalah customer segment. Tapi teman-teman ada apa ya, kayak dari sumber lain mungkin, "Kak, tapi aku dapat value." Nah, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita bisa sharing aja. Oke, lanjut. Dan aku bakal ngasih tahu dulu, kayak ngejelasin lagi. Jadi customer segment ini target customer dari bisnis kita ya. Jadi biasanya tuh terdiri dari segmenting, itu ada demografi, psikografi, behavior, sama geografi. Kalau demografi itu ada kayak dari segi usianya, jenis kelaminnya, pendidikannya, etnisnya, sama status ekonominya. Kalau psikografi itu lebih ke kayak sifat, sikap, minat, sama nilai individu. Kalau behavior di sini tuh kayak tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu itu, dan geografi ini lebih ke wilayah, lokasi, sama pengaruh lingkungan. Nah, cuman biasanya juga nih, aku juga dapat nih dari mentoring dan juga insight-insight dari teman aku yang menang lomba BMC, mereka tuh juga ada yang ngebuat di customer segmennya itu mereka buat pakai STP tools. Jadi mereka buat secara lebih rinci lagi nih segmentingnya tuh siapa dari segi demografi, psikografi, geografi, sama behaviornya. Terus mereka buat juga targetingnya yang diambil dari segmenting ini. Targetingnya mereka apa ya, kayak simpulkan gitu, dan mereka buat juga positioning-nya. Jadi positioning ini kayak posisi mereka di market itu sekarang posisinya tuh lagi gimana sih mereka mau memberikan keunggulan dari produk mereka atau bisnis mereka tuh mereka di bagian mana. Lomba BMC yang aku pernah ikutin. Nah, selanjutnya ada value proposition. Untuk value proposition ini, ya teman-teman juga pasti udah banyak tahu. Jadi ini apa sih yang paling penting bagi pelanggan, kita mau nawarin apa nih? Customer benefit yang mau kita berikan apa? Dan kenapa sih mereka nanti bakal memilih kita? Nah, itu tuh nanti kita masukinnya di value proposition. Nah, coba deh kalau di sini aku punya pertanyaan. Sebenarnya teman-teman pada pakai InDrive nggak nih? InDriver nggak? Atau belum pernah? Belum ya, Pak Is? Geleng-geleng? Enggak. Oke. Jadi Fasya pakai nih. Coba deh aku tanya deh ke Fasya, apa sih menurut Fasya value yang dimiliki oleh InDriver? Padahal mereka nih sama-sama perusahaan layanan yang sama nih, apa namanya, bisnisnya tuh sama, tapi apa yang dimiliki InDriver tapi nggak ada di Gojek? Yang itu fitur kita bisa ngajuin harga, ya harga Oke, betul ya. ongkirnya berapa. Kita bisa custom kita mau berapa naik 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 ininya ya, layanannya ya. Kita bisa nawar juga. Itu. Jadi value proposition itu yang mungkin tadi aku udah jelasin juga yang tadi ATM, kita punya bisnis yang sama, tapi kita bisa ngasih value yang beda juga. Contohnya adalah InDriver ini, walaupun dia ini ya sama sebenarnya kayak Gojek, bahkan duluan Gojek yang udah jadi top of mind di masyarakat, tapi InDriver ini punya value nih, unique value di mana kita bisa nawar. Dan itu lumayan banget ya sebagai mahasiswa ya, Fasya ya. Sama kalau kita pakai Gojek, wah bisa sampai 2 kali lipat, dan InDriver ini udah harganya tuh kadang 2 kali lipat lebih murah, ditambah bisa nawar. Jadi kayak, wah hemat banget sih. Mungkin teman-teman yang sekalian ya, aku mempromosikan InDrive lagi. Kalau misalnya ini bisa coba pakai InDriver. Nah, selanjutnya di sini ada channel sama customer relationship. Jadi kalau channels ini gimana sih kita mengantarkan produk atau layanan kita ke pelanggan, ya misalnya aja pakai ada website, terus app juga mungkin, toko fisik, toko online, sosial media, distribusi melalui mitra. Nah, kalau customer relationship ini gimana kita berinteraksi dengan pelanggan? Biasanya kita ngebangun hubungan pelanggannya itu dengan cara apa sih? Misalnya aja kayak customer service, kita ngasih dukungan pelanggan 24/7. Apalagi nih kira-kira kalau contoh dari customer relationship yang teman-teman pernah temuin di masyarakat, atau kalau teman-teman udah punya bisnis nih, kira-kira kalian memberikan customer relationship-nya berupa apa? Ada yang mau coba nggak? Member, iya betul. Bisa juga kita kasih member ya kepada ya ini kita customer kita, ataupun bisa juga dengan interaktif sosial media. Jadi sebenarnya banyak banget sih customer relationship yang bisa kita coba untuk nanti kalau misalnya kita punya bisnis, atau kalau kita mau buat bisnis.
Nah, next di sini ada 3 key nih, key research, key activity, sama key partner. Jadi kalau key research ini sebenarnya kayak aset penting dalam menjalankan kegiatan operasional. Biasanya aset penting itu nggak cuman human aja, tapi ada juga physical research, ada juga intellectual research. Kalau physical research itu kayak sumber daya fisik ya, kayak misalnya bangunan, kayak tempat kantor, itu physical research masuknya. Terus ada intellectual research, itu tuh intellectual research itu kayak apa ya, jarang terlalu banyak dibahas, padahal penting juga tuh. Karena kayak hak intelektual itu ya, kalau misalnya produk kita tuh produk-produk yang unik, kita perlu banget nih untuk punya research, intellectual research ini. Terus ada financial research, dari segi keuangannya, sama human research juga. Nah, terus ada key activities. Kalau ini tuh kegiatan inti yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjalani bisnis. Biasanya tuh kalau buat BMC tuh kan bingung ya, key activities yang dimasukin apa. Nah, itu jadi tuh kegiatan inti aja. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada kegiatan itu, bisnis kalian nggak bisa berjalan. Nah, itu dimasukin di key activities. Contohnya misalnya kayak research and development, terus production, sales and customer service, sama marketing. Terus kalau di key partner ini adalah pihak luar yang kerjasama dengan bisnis. Tujuannya untuk menjalankan operasi bisnis itu. Jadi sebenarnya kalau key partner itu banyak banget nih jenisnya, nggak banyak sih. Maksudnya kayak ada beberapa jenis key partner macamnya. Ada strategic alliance between non-competitors. Jadi ini tuh kayak mereka bekerja sama, tapi mereka itu beda, lini bisnisnya tuh beda. Contohnya kayak Grab sama OVO ya. Kan Grab menggunakan OVO sebagai e-wallet untuk juga bisa bisa berkendara pakai Grab tuh bisa bayarnya pakai OVO gitu. Nah, kalau competition itu tuh jenis key partner di mana kita tuh di lini bisnis yang sama, tapi kita kerja sama. Contohnya adalah Gojek sama Bluebird. Mungkin teman-teman juga lihat di Gojek tuh kita bisa pesen Bluebird kan. Nah, itu adalah key partner jenis competition. Kemudian ada joint venture to develop new business. Jadi di sini tuh mereka tuh misalnya di sini ada Nestle sama Indofood. Nestle sama Indofood ini mereka tuh bisnisnya beda, tapi mereka ngebuat bisnis baru. Yaitu mereka di sini buat berbumbuan. Nah, itu namanya joint venture to develop new business. Dan yang terakhir ada buyer supplier relationship. Jadi di sini adalah mereka berpartner dan itu yang untuk memenuhin supply mereka. Contohnya kayak McD berpartner sama Coca-Cola untuk supply di perusahaannya. Itu. Jadi jenis key partner itu ada berbagai macam. Nah, terus ini ada cost structure. Jadi cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk ngebuat bisnis itu. Ada fixed cost sama variable cost. Kalau fixed cost ini biayanya tuh nggak bergantung sama volume penjualan atau produksi. Jadi kayak biaya sewa, biaya listrik, sama gaji tetap itu fixed cost. Nah, kalau variable cost ini tuh tergantung pada jumlah produk atau layanan yang diproduksi atau biaya bahan baku. Nah, kalau revenue stream ini tuh adalah sumber pendapatan. Gimana kita nanti ngasilin uang, itu taruhnya di revenue stream. Contohnya misalnya ada, kalau kita punya produk, berarti revenue-nya dari penjualan langsung produk kita. Kalau produk kita ini ya benar-benar ada nyata, atau juga misalnya subscribe, biaya berlangganan, iklan, dan lain-lain itu bisa dimasukin di revenue stream. Nah, sekarang aku mau kasih contoh BMC yang pernah aku buat. Sebentar. Oke, jadi ini adalah contoh BMC yang pernah aku buat juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya lomba BMC itu aku belum pernah yang sampai menang nasional, jarang ikut lomba BMC. Aku lebih seringnya itu lomba Bizcase. Nah, kalau yang BMC ini, tapi aku juga nanya nih framework menang BMC sama teman aku, mereka tuh gimana buat template yang sering menang lomba BMC. Nah, jadi di sini biasanya kan lomba BMC itu pasti ngasih 9 bagan aja kan. Nah, biasanya tuh ditambahin nih, biar jurinya tuh semakin tahu nih sebelum memulai baca BMC kita, tahu dulu sebenarnya latar belakang kita buat BMC atau bisnis ini apa. Jadi bisa dibuat nih problem sama solutionnya. Jadi waktu itu aku ada buat nih tote bag. Itu tote bag awalnya tuh karena keresahan banyak banget anak Telkom yang pakai tote bag McD ya. Terus kita punya solution untuk ngebuat tote bag yang eksklusif karena bisa didesain sama dikustomisasi pakai website yang ada nanti fitur AI-nya gitu. Jadi bisa mereka pengen custom sesuai sama mereka, jadi satu orang dan orang lainnya tuh tote bag-nya nggak sama gitulah intinya.
Nah, terus di sini baru deh dibuat custom BMC-nya. Nah, model BMC yang aku buat tuh kayak gini. Jadi customer segmentnya tuh ada pakai STP tools yang tadi aku bilang. Sorry. Ya, ini targeting, positioning dari position bisnis kita sama pasar tuh di mana. Terus ini value proposition-nya. Terus customer relationship-nya tuh kayak gini, ada customer service, product discount, layanan feedback, key opinion leader, dia. Terus untuk channels-nya ini ada pakai sosial media marketing dari Instagram sama TikTok, sama website. Terus untuk key activities-nya itu ada yang tadi aku kayak buat juga, ada research and development, product assembly. Pokoknya bentuknya tuh kayak gini nih biasanya. Nah, terus aku tuh biasanya juga kalau misalnya itu ngebuat aplikasi, aku juga tambahin, masukin juga nih prototype untuk ngasih gambaran secara langsung nanti produk yang ataupun bisnis yang mau dibuat itu seperti apa. Jadi nih aku juga ada ngasih tautan prototype-nya yang di Figma gitu, dan dikasih gambaran juga nih visualisasinya. Kayak gitu untuk yang lomba BMC. Nah, kita lanjut lagi. Oke, sekarang masuk ke struktur bisnis plan. Karena di sini juga ternyata outputnya pengen belajar bisnis plan sama untuk KBMK ya. Nah, kalau untuk struktur bisnis plan, karena dia lebih terdirinya tuh lumayan ini ya, lumayan banyak juga nih strukturnya. Ada ringkasan eksekutif, jadi itu singkat dari rencana bisnisnya. Terus ada deskripsi bisnisnya dulu, kayak penjelasan tentang bisnis, visi misinya, sejarah, nilai-nilai inti. Terus ada produk atau layanan, kalian buat produk apa secara detail, layanan yang ditawarkan itu seperti apa, keunggulan kompetitifnya apa sih yang ngebedain dari pesaingnya. Terus juga di sini ada analisis pasar di struktur bisnis plan, kayak kita ngasih tahu nih market size-nya tuh siapa, bisa pakai Samsung. Terus analisis pesaing juga dari kompetitor, sama memahami tentang pelanggan potensialnya juga. Terus strategi pemasaran tuh juga penting banget untuk dimasukin di struktur bisnis plan. Jadi gimana sih nanti kita masarkannya, itu banyak banget juga framework yang bisa dipakai. Bisa pakai 5A marketing, jadi terdiri dari aware, appeal, terus action, sama advocate. Terus juga ada marketing funnel, terus bisa pakai AIDA, 4P, dan lain-lain. Nanti mungkin aku bisa kasih lihat di contoh bisnis plan proposal KBMK aku. Terus juga rencana operasional itu gimana sih nanti caranya berjalan bisnisnya itu. Nah, terus juga ada manajemen dan struktur organisasinya nih. Tim manajemennya tuh kayak gimana, struktur organisasinya, pengalamannya apa, peran masing-masing dalam bisnisnya apa. Sama yang paling penting nih proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangan ini biasanya ada pendapatan, biaya, kas, kaca, beberapa ke depan, biasanya 5 tahun atau 3 tahun kayak gitu. Nah, sekarang aku mau kasih lihat dulu contoh proposal bisnis plan yang pernah aku buat. Jadi karena ini juga sharing tentang KBMK ya, jadi tahun 2022 itu aku join KBMK dan alhamdulillah juara 4. Dan ini proposal KBMK yang kita di aplikasi sebenarnya web namanya tuh nelayan. Jadi ini tuh dalam transformasi sama aku ya, teman aku satunya dua-duanya deng sama deng bedanya seanak SI dan anak MBTI. Nah, ini daftar isinya ada latar belakang, penjelasan tentang produk jasanya, bisnis modelnya seperti apa, terus juga di sini karena dari pihak penyelenggara atau dari guidebook-nya tuh suruh juga masukin analisis pastel, jadi masukin juga di sini analisis pastelnya seperti apa, competitor positioning-nya gimana, terus di teknologi gunakan. Jadi emang kalau lomba bisnis plan strukturnya guidebook-nya ya, mungkin teman-teman sering ikut lomba disesuaikan lagi sama guidebook-nya KBM. Kan aku penyisihan tuh ini untuk strukturnya tuh ada analisis pastel, competitor positioning, teknologi yang digunakan, profil pelanggannya nanti gimana, terus value proposition canvas-nya, market size, stakeholder, struktur organisasi, tahapan implementasi dan timeline, proses bisnis,
strategi pemasaran sama proyeksi keuangan, terus baru kesimpulan dan saran. Nah, kalau di latar belakangnya ini, di sini tuh kita buat sebenarnya di latar belakang tuh juga bagus banget kalau kita tuh masukin survei ataupun sesuatu yang memang kita meyakinkan para juri kalau misalnya tuh permasalahannya tuh beneran ada. Jadi kita di sini tuh kita ada bilang nih, dan itu juga kita waktu itu salah satu teman kita juga melakukan wawancara langsung sama nelayan di Cilacap. Jadi kita tambahin nih hasil wawancaranya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Tono, nelayan asal Cilacap ini mendapat bahwa terdapat permasalahan berupa sulitnya menjual ikan berjumlah sedikit karena musim tertentu. Dan di sini juga permasalahan yang kita ambil tuh karena adanya tengkulak yang membeli ikan secara murah. Jadi kalau di latar belakang ini penting banget kita masukin data-data yang relevan, yang masih terbaru juga. Kalau bisa datanya tuh 5 tahun terakhir, biar masih masih relevan juga lah datanya itu masih ini masih sama gitu. Jadi ini datanya kita masukin 2020, kita masukin juga hasil wawancaranya juga untuk meyakinkan para juri ini masalahnya beneran ada loh. Terus baru deh kita state di sini dalam upaya membuat produk laut dari Cilacap dapat berperan dalam proses pemulihan, perlunya adanya langkah solutif untuk bisa memecahkan masalah logistik. Nah, baru kita bilang nih, karenanya aplikasi nelayanku ini hadir dalam upaya membentuk digital ekosistem pada masyarakat, khususnya sebagai penghubung antara nelayan dan konsumen. Nah, terus di bagian pembahasan itu ada produk dan jasa. Jadi di bagian produk dan jasa ini kita ngejelasin sebenarnya aplikasi kita tuh ataupun produk kita tuh produk apa. Jadi di sini tuh kita kasih tahu ya kalau kita ini platform untuk menjawab masalah ketahanan pangan. Karena kalau jadi kalau untuk KBMK itu beda-beda banget untuk ininya temanya. Tahun ini sama tahun lalu juga beda. Jadi disesuaikan lagi juga sama temanya. Karena kemarin waktu tahun 2022 itu aku ngebahas tentang ketahanan pangan. Jadi aplikasi yang kita buat itu juga disesuaikan sama ketahanan pangan. Terus ya udah kita kasih tahu kan produk dan jasanya. Terus di sini kita dimasukin nih habis ini kita dimasukin fitur-fiturnya. Jadi ada fitur marketplace, terus ada pre-order, terus ada pelatihan juga. Nah, baru ada juga pembahasan tentang bisnis model. Nah, jadi kita ngejelasin juga bisnis modelnya itu ada B2C sama business to business. Kasih tahu juga nih kira-kira bakal ngambil keuntungan berapa. Di sini ada diagram ekosistemnya nih. Nah, nih, kita buat juga nih. Jadi sebenarnya menurut aku juga bisnis plan yang bagus itu bisnis plan yang kita kira itu bisa membuat rinci, tapi rincinya itu bisa memudahkan orang juga untuk semakin mengetahui kita tuh bisnisnya tuh bisnis apa. Karena kadang-kadang bisnis plan itu masih ngebuat bingung gitu loh. Ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Jadi makanya di sini kita coba untuk ngebuat flow kayak diagram ekosistemnya gitu untuk mempermudah juri ataupun reviewer dalam mengetahui bisnis kita. Jadi aku juga buat nih diagram ekosistemnya dari awal banget sampai nanti akhirnya bisa ketemu sama pelanggan. Kayak gitu. Nah, terus juga habis dari ini bisnis model nah di sini juga aku ada masukin dan mengaitkan juga sama daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi sama rendah karena ternyata di daerah itu tuh kayak yang harga ikannya tuh juga beda. Makanya di sini penting banget untuk tahu daerah inflasinya tuh mana sih daerah inflasi rendah dan mana sih inflasi tinggi. Terus juga waktu itu juga ada dibuat analisis pastel. Kalau analisis pastel ini sebenarnya adalah analisis yang digunakan untuk melihat dari segi eksternal bisnis kita tuh nanti seperti apa dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal sama environment. Jadi ini juga biasanya kita cari juga nih data-datanya dan disesuaikan juga sama kondisi yang sekarang. Nah, terus ada competitor positioning. Competitor positioning ini kita kayak nge-compare posisi kita tuh di mana sih sama kompetitor kita ya. Di situ waktu itu aku juga ada nge-compare sama kayak Aruna, eFishery, Abang Nelayan misalnya contohnya. Nah, kita ngebuat ini sih analisis kompetitornya kayak ngasih value-nya. Di sini ada value, terus di sini ada
perusahaan-perusahaan kompetitor kita. Nah, kasih tahu nih ternyata kalau pre-order Aruna belum ada, Fishery belum ada. Jadi dan di sini kita harus kelihatan juga nih produk yang kita buat itu memang lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Biar juga semakin yakin, oh iya memang mereka walaupun bisnisnya sama, lini bisnis sama, tapi memiliki value proposition yang lebih banyak kayak gitu. Terus selanjutnya habis di bagian competitor positioning ada di sini juga mereka waktu itu ini sebenarnya kalau di bisnis plan lain itu jarang ada, tapi yang kalau di KBMK kemarin itu ada diminta juga teknologi yang digunakan. Sama ada profil pelanggannya di sini juga kita ngejabarin nih target pasar B2B-nya siapa, B2C-nya siapa. Misalnya kalau B2C-nya ini adalah wanita, pria, ibu rumah tangga, ekonomi kan, terus kita juga bagi segmenting tadi pakai yang kayak di BMC juga, demografi, geografi, psikografi doang sini, nggak ada waktu itu kita nggak buat behavior-nya. Nah, terus ada value proposition canvas-nya disuruh buat juga. Ini dibuat juga biar kita tahu kan kebutuhan pelanggannya. Di sini juga kalau waktu itu juga diminta sama pihak KBMK-nya ataupun dari guidebook-nya juga disuruh buat nih value proposition canvas value proposition canvas-nya untuk ngetahuin gain pain-nya customer itu apa dan gimana sih value yang kita bisa berikan kepada mereka. Itu dibuat juga. Itu sebenarnya kalau value proposition canvas itu bisa disesuaikan dan disesuaikan sama pain gain permasalahan dan gimana nanti kita bisa ngebantu permasalahan itu dari produk kita. Nah, terus juga market size. Nah, market size ini biasanya tuh kalau market size tuh orang ngejabarinnya pakai TAM SAMSOM ya. Kalau TAM itu total available market, jadi itu kayak yang masih dalam jumlah yang besarnya. Misalnya kita di sini TAM-nya ada ibu rumah tangga wanita usia 20 sampai 50 seluruh Indonesia dengan ekonomi menengah, itu masih 12 juta ininya. Terus B2B-nya restoran skala besar seluruh Indonesia dengan jumlah segini masih besar ya 12.000. Terus juga hotel seluruh Indonesia. Jadi kalau TAM itu biasanya dia cakupannya daerah, kita biasanya kalau aku mainnya daerah gitu. Jadi kalau TAM ini masih di seluruh Indonesia, kalau SAM ini udah mulai ngecilin nih daerah yang ketujuh berfokusnya sama Jawa dan Bali. Terus kalau SOM-nya ini kita waktu itu pakai, jadi sebenarnya kalau untuk TAM SAMSOM ini kayak banyak ada yang metode SAMSOM-nya itu pakai bottom up gitu-gitu tuh ada. Jadi kayak nanti mungkin teman-teman bisa kita ulik karena kita waktu juga sebentar ya. Jadi kalau ini kita pakai bottom up, jadi kita tuh ngebagi share of the available marketnya tuh sama kompetitor-kompetitor yang udah terkenal gitu loh. Jadi makanya kita dapat market share-nya segini dengan totalnya 1.724.000 dan 3.897. Pokoknya sebenarnya kayak aku ngerasa kenapa bisa waktu itu bisa sampai grand final dan dapat ke peringkat keempat itu salah satunya kayaknya karena detail juga kita jelasin. Jadi penting banget kita ngedetailin tentang produk ataupun kayak misalnya dari segi market size-nya tuh detail. Jadi semakin paham juga juri sama ide yang kita buat gitu dan targetnya. Nah, juga terus stakeholder dari bisnis kita tuh siapa sih? Nah, ini juga detail stakeholdernya boleh nanti kalian bisa detailing juga misalnya nelayan, UMKM, waktu itu ada ekspedisi pengiriman, komunitas nelayan sama TPI serta pemerintah. Terus tuh kayak lumayan banyak juga sebenarnya di bagian ini tuh, di bagian proposalnya isinya. Habis dari stakeholder ada struktur organisasi yang tadi aku udah jelasin, kalau ada juga yang bagian manajemen kan. Nah, ini masukin struktur organisasinya sama detail struktur organisasi itu kayak ngejelasin dari masing-masing jobnya di perusahaan kita tuh apa aja sih, kayak mana ya? Nih kayak gini, misalnya CEO bertindak sebagai pemimpin dari organisasi, kayak gitu produk sampai yang detail lah disesuaikan lagi sama bisnis kita. Dan setelah itu ada tahapan implementasi dan timeline. Juga kita ngejelasin juga nih tahapan implementasi kita nanti kalau kita mau buat
bisnis tuh gimana. Kalau kita waktu itu aku ada sosialisasi pengenalannya, terus ada penggalian masalahnya dulu, terus ada pengembangan aplikasi, sosialisasi cara kerja aplikasi, beroperasinya gimana sama evaluasinya. Terus juga di sini aku masukin juga nih proses bisnisnya terus ada juga kayak lebih detail proses bisnisnya tuh kayak dibuat flow chartnya gini. Ini juga biar semakin dibuat proses bisnis kayak gini biar semakin detail juga untuk juri ngetahuin oh gini toh proses bisnis yang mereka buat nantinya di aplikasi ataupun website mereka gitu. Nah, setelah dari proses bisnis tuh ada strategi pemasaran. Tadi juga aku udah sempet ngebahas nih strategi pemasaran itu ada banyak ya untuk frameworknya yang bisa dipakai. Ada funnel marketing, ada 5A marketing. Nah, di sini tuh aku pakai 5A marketing yang tadi aku udah jelasin juga pakai ada awareness, appeal, ask, act, sama advocate. Kalau awareness itu tahap dimana kita ngebangun kesadaran dulu kayak gimana caranya orang bisa aware ataupun sadar kalau produk kita tuh ada gitu loh. Jadi di sini kita ngasih tahu idenya tuh dengan apa atau solusinya tuh dengan apa. Misalnya storytelling brand dengan video nikmatnya seafood itu kayak untuk nembuin awareness-nya, terus kasih description-nya juga. Itu misalnya untuk menarik kesadaran target market melalui storytelling. Terus target market yang pengen disasar tuh apa sih? Misalnya sini aku masukinnya thumbnya, terus channel yang nanti bakal di-share itu di mana aja, terus total target yang mereka pengen didapat itu berapa gitu. Nah, kalau appeal ini setelah nantinya orang sadar kalau produk kita tuh ada, itu tuh kita baru masuk ke habis tahap awareness, itu tahap appeal. Jadi tahap appeal tuh di mana orang tuh biar semakin kepo nih sama produk kita. Nah, kalau misalnya di appeal ini biasanya kita cari juga nih programnya solusinya apa. Kalau aku waktu itu appeal-nya biar orang semakin kepo dan penasaran itu berkolaborasi dengan micro influencer. Jadi bisa collab dengan micro influencer misalnya di Instagram, YouTube, Facebook. Terus siapa target marketnya, channelnya tuh aku masukin juga sama di sosmed kayak sebelumnya sama total target yang pengen diraih itu berapa di bagian appeal ini. Terus kalau ask ini lebih ke kayak saat orang udah kepo banget nih kita dan semakin pengen bertanya-tanya kita punya program ataupun apa ya layanan apa sih di sini kita ngasih kayak ada namanya nelayan Kuker. Jadi nelayan Kuker ini kayak layanan customer service yang bisa ngebuat interaksi yang nyaman agar user ini nggak beralih atau yang udah kepo ini jadi bisa makin mengenal produk knowledge dari produk yang mau kita buat nih. Nah, target marketnya di sini aku masuknya terus channel yang bakal digunain untuk nelayan Kuker ini ada kayak WhatsApp, call, email, sama website. Terus masukin juga total targetnya. Nah, kalau action nih setelah orang tuh udah kepo dan kayak udah yakin mau beli nih produk kita bisa kasih apa ke mereka gitu biar semakin dan akhirnya nyoba produk kita. Di sini kita masukin cashback pengguna baru. Jadi untuk ngasih apa ya? Biar mereka tuh langsung coba kita ada cashback pengguna baru. Jadi kita ngasih cashback bagi pengguna baru untuk 5 transaksi pertama misalnya sebesar 50%. Terus target marketnya siapa, kita masukin juga channelnya siapa, total target. Nah, kalau advocate ini lebih ke kayak setelah orang nantinya coba produk kita, gimana caranya mereka itu bisa mempromosikan ataupun mengenalkan produk kita ke teman-temannya yang lain. Biasanya tuh di sini tuh ada yang namanya kita sebenarnya banyak sih bisa aja kayak advocate-nya dengan ngasih program referral. Kalau waktu itu program referral. Jadi tuh jadi ini tuh program referral bagi user untuk ngundang user lain nih. Jadi kalau misalnya ada pengguna dari aplikasi kita, mereka punya kode referral, mereka kasih ke orang lain. Nah, itu tuh mereka bisa dapat nih nanti voucher diskon dan gratis ongkir. Kayak gitu. Terus di sini target marketnya kita pengennya yang SOM tuh semuanya bisa pakai program referral ini, ikutin program referral ini dengan total targetnya 300.000 target loyal customer. Kita juga masukin di sini tuh proyeksi keuangan. Jadi kira-kira modal untuk kembangin bisnisnya berapa, sumber dananya berapa, itu tuh sebenarnya lumayan
lumayan lumayan banyak sih perhitungannya untuk bagian sumber dana sama besar biaya ini. Tapi sebenarnya tuh kalau di aku tuh kita udah ada kayak template-nya gitu untuk ngitungnya, jadi kayak lebih enak lah tinggal masukin angka ya, terus dapat kayak segini nih misalnya besaran biaya sama pinjaman banknya. Terus ada arus kasnya juga, terus dapat nih final cash balance-nya seberapa gitu di situ dimasuknya itu kalau aku waktu itu. Nah, terus udah dimasukin deh kesimpulan sama saran. Kalau kesimpulannya tuh kayak ngasih tahu sih sebenarnya kayak aplikasi atau produk kita ini bakal apa sih tujuan utamanya. Terus tuh juga ke di keuangan nih kita masukin bakal BEP berapa lama. Terus juga NPV-nya dapat berapa, benefit cost ratio-nya itu berapa. Ini gede banget sih sama benefit cost ratio-nya, tapi ini kebetulan teman aku waktu itu ngerjain juga. Terus kasih saran juga nih gimana untuk ke depannya. Nah, kalau untuk dari bisnis plan ataupun laporan bisnisnya tuh kayak gini untuk waktu aku KBMK. Jadi kalau KBMK ini sebenarnya nelayanku ini itu juga ide teman aku gitu. Jadi aku juga bantu ngembangin di bagian marketingnya dan bagian proses-prosesnya. Nah, untuk KBMK ini, kalau untuk KBMK tuh jadi dari tahap penyisihan, terus ke semifinal, sampai terus ke grand final, itu tuh beda-beda gitu ininya. Apa ya, yang diminta, yang harus ada. Jadi yang di semifinal itu, yang di penyisihan isinya kayak gitu, harus ada analisis pastel, value proposition canvas, gitu-gitu. Nah, tapi di bagian semifinal, itu beda lagi yang diminta. Jadi kayak ada beberapa proposal gitu. Bentar ya, aku coba cari yang di semifinal ada nggak. Nama timnya emang agak aneh nih. Semifinal. Nih. Kalau yang di semifinal itu susunannya kayak gini. Jadi mereka mintanya isinya tuh beda lagi, nggak. Jadi mereka pengen tahu nih gimana strategi implementasi dari nelayanku, terus strategi alternatif kalau misalnya ternyata kan kita nih kan jualan ikan. Gimana kalau misalnya ikan yang kita jual tuh nggak ada stoknya kayak gitu. Kita harus tahu strategi alternatif bisnis kita tuh mau digimanain kalau misalnya sumber atau stok yang kita jual tuh nggak ada. Terus juga dia minta kita buat keunggulan nelayanku atau keunggulan dari produk kita itu apa. Terus international benchmarking di sini tuh kayak kalau di benchmark atau kalau disandingkan sama kira-kira nih kalau nelayanku ini punya benchmark nggak di luar negeri yang misalnya mereka tuh udah misalnya ternyata mereka tuh udah ngejual ikan sama kayak aplikasi kita tapi udah terkenal atau sudah internasional, benchmarknya tuh siapa dijelasin. Terus dari segi human resource-nya tuh udah memungkinkan belum, terus marketing channel strateginya kayak gimana, target transaksinya gimana, roadmap ke depannya gimana, tantangan dan solusinya apa gitu. Nah, kita buat. Nah, ini tuh terus kayaknya yang di bagian final setauku beda lagi juga. Ada yang di bagian grand final tuh beda lagi yang diminta. Nah, ini strategi implementasi kita ngasih tahu secara detail gimana cara implementasinya. Terus strategi alternatif kalau misalnya supply-nya kita tuh nggak tersedia, kita harus gimana kayak buat fish shelter, menyiapkan stok ikan hidup, memperluas mitra, itu tuh juga kita pikirin. Terus keunggulan nelayanku, ini juga sebenarnya udah ada juga kemarin yang diiniin. Cuman ini disesuaikan lagi, dibedain deh ininya. Value proposition-nya. Terus international benchmarking tuh itu benchmark dari aplikasi ataupun produk yang udah internasional gitu. Kita waktu itu kita benchmark sama kayak Pack Place, Fish Market, Yourso, sama Captain First Market. Nah, terus juga ada profile co-founder nelayanku. Jadi kita kayak ngejelasin profile co-founder dari tim. Lebih ke kayak, sebenarnya itu kayak lebih ke CV sama skill yang kita punya sih.
Nah, marketing channel strateginya tuh di sini aku pakai funnel marketing. Jadi ada awareness, consideration, purchase, retention, advocacy. Sebenarnya tuh hampir sama kayak marketing, cuman namanya aja yang beda. Dan kalau misalnya ini bedanya, kalau ini kan awareness tadi sama aja untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau consideration ini gimana caranya orang bisa mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Terus kalau purchase ini gimana caranya kita buat mereka tuh cepat-cepat beli produk kita. Retention itu yang mereka yang udah beli produk kita tuh tetap nih menjadi pelanggan loyal yang terus-terusan beli, gimana caranya. Sama advokasi di sini kayak gimana cara kita mengadvokasi orang untuk ngebeli produk kita kayak gitu. Idenya tuh sebenarnya tergantung disesuaikan aja sama masing-masing produk. Kalau aku waktu itu ada social media campaign, terus ada marketing campaign pakai hashtag gitu, terus ngasih cashback juga, terus ada nelayanku point, nelayanku care, kayak gitu, sama ada reviewku. Itu kayak nama-namanya juga kalian bisa sesuaikan dan dibuat sekreatif mungkin aja. Terus ada penjelasannya di sini, ngasih penjelasan tentang apa namanya produk yang kita buat. Maksudnya program marketing yang kita buat itu lebih detailnya tuh dijelasin. Terus di sini masukin target transaksi kiranya bakal berapa, itu juga dihitung. Sama roadmap ke depannya. Dan tantangan dan solusi. Ini kayak lebih ke mitigasi risk gitu sih. Kalau misalnya diperkirakan kita bakal ngehadapin tantangan apa dan solusi yang kita jalanin tuh gimana. Misalnya waktu itu kita mikir kayaknya waktu pengembangan produk dan aplikasi misalnya bisa lebih deadline, solusinya apa. Mempersiapkan sumber daya dan rencana dengan pasti serta memperhitungkan waktu untuk menangani resiko. Occurrence ini kayak bakal terjadinya tuh bakal sering nggak. Di sini kita masukin occurrence-nya high, terus severity tuh kayak keparahannya bakal gimana, medium, kayak gitu. Nah, terus udah baru penutup. Nah, kalau di business plan paling begitu gambarannya kalau untuk yang KBMK. Jadi emang lumayan detail dan coba untuk perbanyak juga visualisasi. Menurut aku penting banget di bagian business plan itu karena orang-orang tuh kan kadang males baca ya. Jadi penting banget kita ngasih visualisasi yang menarik yang ngebuat orang tuh jadi lebih tertarik untuk ngebaca business plan kita. Nah, terus selanjutnya nih, selain dari business plan, di sini aku bakal juga sharing tentang gimana sih step by step untuk presentasi business plan sepengalaman aku ya. Jadi kalau sepengalaman aku tuh sebenarnya dari proposal ke presentasi bis plan-nya itu pertama kita kalau bedanya bis plan sama bis case nih. Kalau bis case itu dia tuh kita tuh masukinnya padat gitu kan. Dipadetin di slide-nya tapi kita ngejelasinnya tuh sedikit aja. Nah, kalau di business plan kita tuh masukinnya tuh poin penting aja dari proposal. Jadi nggak terlalu detail-detail banget yang kita banyakin tuh nanti waktu kita presentasinya kita baru jelasin. Terus juga penting banget waktu presentasi ini kita pakai hook yang menarik. Hook itu jadi sebelum kita mulai kita jangan datar kayak langsung halo kenalkan nama kami dari tim itu biasanya kalau lomba udah nggak kayak gitu ya, pasti kebanyakan kalau untuk lomba itu pakai hooknya menggunakan data menurut kata data.id berdasarkan statista atau apa itu pakai data untuk memulai awal itu tuh bisa ngebuat orang tuh jadi lebih langsung kayak bangun gitu jadi kayak oh langsung tertampar sama data dan jadi lebih menarik juga. Dari data itu baru kita kayak kami dari tim nelayanku misalnya hadir kayak gitu baru deh dari data itu kalian dari permasalahan yang berupa data itu kalian kayak nge-state kalian bakal hadir untuk ngebantu itu kayak gitu. Selain dari data, hooknya tuh bisa drama jadi kayak main peran sedikit lah nggak lama-lama kurang dari 1 menit kayak yang menggambarkan mungkin situasi permasalahan yang terjadi kayak drama bareng temen gitu-gitu tuh juga lumayan ya drama-drama gimmick yang masih relevan itu lumayan bisa membuat orang jadi penasaran nih sama presentasi bisnis plan kita atau juga berdasarkan fakta. Jadi kalau data tuh lebih ke ada angkanya, kalau fakta ya fakta tapi itu juga bisa ngebangun nih orang untuk ngebangun intensi orang untuk mendengarkan presentasi kita. Terus juga yang ketiga tuh PPT-nya juga harus didesain secara menarik yang yang mudah dibaca, tulisannya enak, segala macam. Nanti aku juga bakal kasih contohnya gimana. Terus juga kita harus
perhatiin juga nih intonasi, artikulasi sama gerakan tubuh karena beda banget ya kalau lomba online sama offline. Mungkin kalau online kita masih bisa nih untuk ngelihat skrip segala macam. Tapi kalau lomba offline kita juga harus perhatikan tuh gerakan tubuh kita tuh gimana biar nggak terlalu berlebihan. Terus juga gimana caranya biar bisa nggak membelakangi teman atau gimana, itu harus diperhatikan juga tuh, penting banget untuk diperhatikan dan dilihat. Terus juga kalau misalnya lomba itu aku saranin banget untuk buat skrip. Walaupun kita kayaknya udah benar-benar menguasai, tapi skrip ini bisa ngebantu kita kalau misalnya kita tuh misalnya pasti kalau lomba itu ada waktunya, misalnya 10 menit gitu kan. Jadi kita tahu nih dari skrip kita itu kita nanti bakal mau ngomong apa dan kita bisa latihan dari situ dan bisa disesuaikan juga isi yang pengen kita sampaikan itu jadi lebih jelas, lebih clear dan jadi tahu nih inti-inti yang pengen kita sampaikan itu apa. Kalau kita nggak ada skrip, kadang-kadang tuh yang pengen kita sampaikan tuh mungkin aja yang awalnya ada jadi nggak ada kayak gitu nggak ada nggak ada apa ya kayak ukurannya gitulah. Makanya skrip ini penting banget. Walaupun sebenarnya skrip ini terserah sih kalian mau hafalin atau mau catat poin-poinnya juga boleh. Yang penting dengan adanya skrip ini waktu latihan tuh ngebantu kalian juga nih ngetahuin durasinya udah sesuai kah atau durasinya ini kepanjangan kah itu bisa dari skrip. Terus yang paling penting sebenarnya dari presentasi itu kita harus latihan-latihan dan latihan sih karena walaupun presentasi itu kayak kesannya udah kita cuma ngasih tahu tentang bisnis kita, tapi latihan itu penting juga karena dengan latihan ini kita ngebuat kita jadi lebih percaya diri, kita juga jadi lebih bagus juga, lebih lancar juga dalam menjelaskan presentasi kita. Jadi kalian bisa latihan presentasi sama tanya jawab juga. Jadi latihan presentasi itu penting, tapi kita juga harus latihan tanya jawab. Jadi latihan tanya jawab ini kita bisa dulu nih nulis atau ngetik dulu nih kira-kira pertanyaan yang bakal keluar tuh nantinya apa. Terus kalian juga buat tuh solusinya. Karena kadang-kadang yang keluar juga sebenarnya mirip-mirip juga bisa jadi sama apa yang udah kalian persiapkan di saat latihan gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih lihat juga nih teman-teman PPT Business Plan KBMK aku kemarin gimana. Terus skripnya yang aku buat itu seperti apa sama tim dan contoh video presentasinya. Cuman kalau video presentasinya ini sebenarnya nggak ada, tapi aku ada waktu latihan. Jadi mungkin emang kayak kelihatan nggak bersemangat karena kayak waktu itu kayak pada nggak tidur gitu. Jadi ya agak-agak lemes ya karena agak latihan juga. Aku kasih lihat dulu dari PPT Business Plan-nya kali ya. Nah, ini tuh ada ini PPT Business Plan di awal. Jadi waktu di tahap awal KBMK itu di bagian penyisihan, kita tuh selain ngumpulin ngumpulin proposal, kita juga ngumpulin bukan kumpulin PPT, video kita ngejelasin soal bisnis plan kita. Jadi pasti waktu itu aku pakai PPT sih. Jadi di sini pertama di sini hook-nya tuh kayak ngasih tahu dulu data-data ataupun fakta-fakta yang kita dapatkan dari website-website yang udah kredibel gitu. Kayak misalnya potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan maksimal, nelayan Karangan tuh serang keluhkan penjualan ikan menurun akibat pandemi, kayak gitu fakta-fakta yang kita kumpulin, terus kita jadiin kayak hook di awal gitu. Nah, terus di sini juga dibuat nih. Jadi kita banyakin juga visualisasi yang memudahkan orang untuk mengetahui latar belakang kenapa kita buat bisnis ini. Jadi kita masukin juga di sini kayak urgensinya ada 90% of the world fishers are employed in small scale fishers gitu. Jadi kita masukin urgensinya, terus jumlah nelayannya tuh di Indonesia tuh ada berapa, kita masukin juga penurunan dan mengalami penurunan pendapatan gitu. Pokoknya kita di bagian PPT ini, di bagian presentasi ini, gimana cara kita perbanyak visualisasi yang memudahkan orang untuk mengetahui apa yang pengen kita sampaikan gitu. Kita masukin di sini urgensinya, ternyata juga kita masukin rantai pasok untuk berjualan ataupun di Indonesia tuh untuk dari nelayan ke pelanggan tuh lumayan gitu manajemen rantai pasoknya, dan marginnya tuh ternyata dari nelayan ke pelanggan tuh makin lama tuh makin kecil gitu. Nah, udah baru kita state di sini kita punya produk apa. Jadi di sini kita bilang nelayanku adalah platform end to end untuk transformasi ekosistem seafood digital. Masukin juga fiturnya,
Jadi kan lebih singkat per poin, tapi tervisualisasi dengan ini ya, dengan jelas gitu. Terus ini ekosistem nelayanku yang tadi ada di proposal juga kita masukin ke sini. Terus di sini kita masukin juga sistem supply chain yang terintegrasinya gimana, dijelasin. Kalau ini kan jadi cuma gambar, terus kita jelasin. Terus masukin analisis pastelnya, bentuknya kayak gini kita buatnya waktu itu. Analisis kompetitornya kita masukin, teknologi yang digunakan tuh gambar-gambarnya aja, tapi ini juga cuma sekilas doang karena nggak terlalu dibahas. Nah, terus target pasar dan besaran pasarnya kita bentuk kayak gini visualisasinya biar lebih enak dibaca juga. Jadi pilih-pilih juga color palette yang kiranya cocok nih, yang sesuai juga dan enak dilihat, itu juga mempengaruhi banget saat kita presentasi ya. Terus kita di sini masukin value proposition canvas-nya, analisis stakeholder sama eksekutornya gimana. Terus masukin rencana 10 tahun ke depan, kita bentuknya kayak gini. Simple, tapi kita jelasinnya lumayan agak panjang di sini. Nah, strategi pemasarannya masukin yang tadi juga udah di proposal. Nah, terus proyeksi keuangannya tuh yang tadinya mungkin tabel gitu aja kita buat kayak gini. Jadi lebih membuat tervisualisasi dan memudahkan reviewer untuk melihat ataupun mendapatkan gambaran mengenai keuangan dari nelayanku ini. Terus kita masukin dulu juga analisis dampak berkelanjutannya dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, sama lingkungannya gimana. Terus analisis potensi dan hambatan yang bakal terjadi itu seperti apa. Terus baru deh kita di sini ada timnya kita nih. Timnya waktu itu dia minta, oh nggak ada yang terakhir itu ya udah timnya. Tim kita masukin di akhir untuk kayak ngasih tahu kelompok kita. Nah, kalau untuk skripnya, dalam membuat skrip itu kita tuh biasanya pakai Google Docs atau pakai spreadsheet sih. Nah, kalau misalnya waktu itu aku tuh kayak gini buat skrip semifinal KBMK itu dibuat jadi lebih rapi, dan di sini ada kita juga bisa ngeliat dari durasinya gitu. Kalau latihan dapat berapa, jadi apa ya, terdata dengan inilah, terdata nih kayak gini. Jadi ada durasinya juga, berapa lama ini kita hitung sendiri juga nih. Jadi tahu nih, oh total durasinya 6 menit nih, nanti kita presentasinya gitu. Kayak gitu. Ini juga waktu latihan baru deh kita masukin durasinya. Nah, jadi dibuat gini. Ini hook-nya nih. Nyaris semua lembaga internasional meramalkan tahun 2023 akan ada ancaman resesi ekonomi dunia. Ketahanan pangan menjadi kunci keberlangsungan hidup suatu negara. Terus tanya bagaimana Indonesia akan menghadapi resesi 2023 dalam bidang ketahanan pangan. Baru deh kita perkenalan diri. Halo, selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, nah, waktu itu si Hanif ini salah satu yang tinggal di Cilacap nih, yang nemuin permasalahannya. Jadi dia cerita nih, kita di awal juga ngasih kayak storytelling gitu untuk menumbuhkan emosional dari juri. Ngasih tahu, jadi dia adalah pemuda yang tinggal di daerah Cilacap, Jawa Tengah, yang memiliki ekosistem seafood yang melimpah gitu-gitu. Terus mulai dari ikan gitu-gitu. Tapi ternyata ini 10 tahun saya hobi memancing di laut dan hampir setiap sore saya jogging. Tak jarang untuk bertegur sapa. Nah, terus ngasih tahu deh mulai ke permasalahan-permasalahan yang kita hadapin. Jadi aku bentuk skripnya biasanya kayak gini. Ini biar tadi tuh aku bilang biar durasinya sesuai dan lebih enak aja gitu untuk latihannya. Jadi tahu apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi. Ngebantu banget sih untuk saat kita latihan ataupun saat kita presentasi. Jadi pentingnya untuk ngebuat skrip. Nah, kalau untuk videonya, sebentar ada suaranya. Ini tuh salah satu video waktu kita latihan. Aku lupa ini semifinal atau waktu grand final ya. Pokoknya ini salah satu yang aku temuin di drive Zoom aku. Sebentar. Aku mau... Bentar. Mana Indonesia? Ada suaranya belum? Masya. Ada, Kak. Ada ya? Oke. Bentar ya. Ini waktu itu latihan gitu sih, terus di-record. Nyaris semua lembaga internasional meramalkan tahun 2023 akan ada ancaman resesi ekonomi dunia.
Ketahanan pangan menjadi kunci keberlangsungan hidup suatu negara. Global Food Security Index 2022, Indonesia berada di urutan 63 dari 113 negara. Lalu, bagaimana Indonesia akan menghadapi resesi 2023 dalam bidang ketahanan pangan? Halo, selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Hanif, seorang pemuda yang tinggal di dekat pantai daerah Cilacap di Jawa Tengah. Dan hasil tangkapan yang bermacam-macam, dan hasil olahan seafood dari UMKM yang bervariasi. 10 tahun saya hobi memancing di laut, dan hampir setiap sore saya juga jogging di pantai dan bertemu dengan nelayan. Tak jarang untuk saling bertegur sapa dan berbincang perihal hasil tangkapannya. Mari kita coba lihat perbedaan pengolahan seafood di Cilacap dan Jepang. Di Cilacap sendiri, prosesnya ala kadarnya, di mana ikan dibiarkan mati dan kemudian ikan ditaruh di lantai sehingga membuat kualitasnya menurun. Di sini, kami mengangkat 3 permasalahan utama dalam ekosistem seafood, yaitu pendapatan nelayan menurun sebesar 90%, adanya proses supply chain yang panjang membuat nelayan merugi setidaknya 50%, dan daya konsumsi ikan Indonesia yang lebih rendah 300% dibandingkan dengan Asia. Oleh karena itu, nelayanku hadir sebagai platform end-to-end untuk transformasi ekosistem seafood digital yang menjual produk seafood dengan berkualitas terbaik dengan membantu memberdayakan nelayan dan UMKM seafood untuk terhubung dengan pasar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Nelayanku memiliki 3 layanan utama, yaitu marketplace, pelatihan, dan blockchain. Oleh karena itu, saya persilakan Bapak Ibu dan juri untuk mencoba aplikasi nelayanku yang melalui link yang telah diberikan teman saya di kolom chat. Saya akan menjelaskan nelayanku secara detail. Pertama, marketplace seafood sebagai solusi dari penurunan pendapatan yang dialami oleh nelayan dengan mempercepat transformasi digital pembelian seafood. Kedua, nelayanku memberikan pelatihan untuk meningkatkan mutu nelayan dalam menangkap seafood supaya dapat menciptakan kualitas seafood segar sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seafood. Ketiga, nelayanku juga mengadopsi teknologi blockchain yang digunakan pada proses supply chain untuk mengatasi selisih harga tengkulak dan menekan tingkat inflasi dan deflasi seafood pada setiap daerah sehingga dapat memantau harga dan kualitas produk seafood di Indonesia dengan baik. Ekosistem nelayanku menetapkan nelayan dan UMKM sebagai mitra yang diberdayakan. Pada tahap edukasi operasional, ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan, kami akan melakukan pencatatan melalui sistem blockchain. Kemudian kami juga akan melakukan penyimpanan hasil tangkapan untuk menjaga kualitas tetap terjaga. Setelah itu, nelayanku akan menjual produk yang sudah dipersonalisasikan menggunakan mesin learning. Untuk mewujudkan nelayanku, kami memerlukan waktu 6 bulan untuk mengembangkan dan juga mengimplementasikannya dengan cara sosialisasi dan melakukan penggalian masalah mendalam kepada mitra nelayanku yang diberdayakan, yaitu nelayan dan UMKM. Menjalin partnership dengan mitra Paxel untuk pengiriman dan mitra Sendit untuk pembayaran. Memberikan edukasi pelatihan kepada nelayan, dan pada bulan April 2023, kami akan launching kepada publik dan mulai beroperasi. Nelayanku juga memiliki rencana jangka panjang dalam 5 tahun ke depan yang akan kami capai. Pada tahun 2023 akan merilis marketplace dan edukasi ke mitra dan UMKM untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya kualitas produk. Pada tahun 2025 akan menggunakan teknologi blockchain dan ekspansi bisnis dengan melakukan ekspor ke Asia. Dan pada tahun 2027 akan merilis mesin learning untuk personalisasi pengguna dalam penjualan dan inventory planning serta melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan ekspor ke mancanegara. Namun bagaimana jika nelayanku memiliki hambatan pada supply yang mana sebagai kunci bisnis utama nelayanku? Kami memiliki 3 strategi alternatif yang akan dilakukan. Pertama, membuat fish shelter berupa teknologi hunian ikan buatan untuk meningkatkan kelimpahan ikan di demersial seperti kakap dan kerapu. Terbukti cara ini efektif karena telah diimplementasikan selama 1 tahun di daerah Brebes, Jawa Tengah. Kedua, menyiapkan stok ikan hidup. Jadi, nelayan akan menangkap ikan secara hidup, kemudian akan dipindahkan ke keramba apung yang telah nelayanku buat di tepi pantai. Strategi ini mengadopsi dari nelayan Ambon yang berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ikan sebesar 0,5% per hari dan keramba apung. Ketiga, memperluas mitra dengan petani ikan. Jika hasil tangkapan nelayan ikan sedikit, kami akan menggait petani ikan yang sudah memiliki budidaya ikan hidup. Daerah Cilacap memiliki banyak petani ikan. Terlihat dari data BPS berdasarkan data BPS tahun 2018 yang memiliki luas tambak lebih dari 1.000 hektar,
4.900 ton ikan, dan potensi bisnis sebesar 206 miliar rupiah. Kami percaya, dalam membangun sebuah bisnis, perlu adanya penambahan nilai yang akan membuat layananku lebih unggul dibandingkan para kompetitor. Kami memiliki 3 keunggulan utama, yaitu produk value added, pre-order, dan komisi mitra. Produk value added yaitu nelayanku memberikan pilihan ke pelanggan dalam pembelian seafood secara langsung, dibersihkan siap konsumsi, atau seafood dipotong tanpa tulang. Pre-order yaitu sistem pemesanan dari pelanggan kepada nelayanku untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti dikonsumsi untuk kesehatan, untuk acara, atau sesuai keinginan. Komisi mitra yaitu nelayanku memberikan tambahan komisi penjualan kepada mitra nelayan dan UMKM sebesar 5-10%. Selain itu, nelayanku juga memastikan kualitas produk seafood tetap segar dan memiliki traceability yang jelas karena menggunakan teknologi blockchain. Dalam menjalankan bisnisnya, nelayanku menjadikan Yorso dan pasar tradisional di Jepang seperti Tsukiji sebagai benchmark utama. Hal ini dikarenakan Yorso menyediakan produk seafood yang lengkap karena bekerja sama dengan supplier dari seluruh dunia. Jika produk yang dicari tidak ada, Yorso menyediakan layanan untuk pelanggan melakukan pre-order sehingga lebih mudah pelanggan mencari produk seafood yang diinginkan. Kemudian pasar tradisional Jepang selalu memastikan ikan yang dijual segar karena pengolahan ikan yang higienis dan tempat yang bersih. Tim kami merupakan tim yang tepat untuk mengeksekusi ide bisnis ini. Hanif sebagai CEO nelayanku karena memiliki pengalaman leadership dan berasal dari daerah nelayan Cilacap. Agnes sebagai CMO karena berasal dari jurusan manajemen bisnis dan memiliki pengalaman dalam melakukan branding dan optimisasi marketing. Dan Dimas sebagai Chief of Technology dari nelayanku karena memiliki pengalaman sebagai project leader dari beberapa proyek sosial dalam pengembangan aplikasi untuk masyarakat. Kami memiliki 3 customer persona, leisure, healthier, dan growthier yang memiliki karakteristik dan kebutuhan sebagai berikut. Secara lebih detailnya, segmentasi user terbagi menjadi B2C, yaitu customer rumahan yang memerlukan produk ikan untuk dikonsumsi sehari-hari. Pangsa pasar yang kami targetkan pada segmen ini adalah sebesar 1,7 juta pelanggan. Kemudian untuk pangsa pasar yang kedua, B2B, yaitu customer yang terdiri dari berbagai hotel dan restoran yang membutuhkan bahan dasar produk laut dalam memberikan layanan makanan terhadap pelanggannya masing-masing. Dalam segmen ini, kami menargetkan sejumlah lebih dari 3.800 hotel dan restoran. Marketing merupakan garda terdepan sebuah perusahaan. Di sini kami menggunakan strategi marketing funnel dengan 5 tahapan, dimulai dari tahap awareness, consideration, purchase, retention, dan advocacy, dengan menggunakan channel marketing Instagram dan Facebook sebagai channel marketing utamanya. Terima kasih, Mbak. Kulit tanpa tulang dibersihkan dan produk menjadi kos. Di mana target kami adalah pada tahun pertama adalah sebesar 50.400. Terima kasih. Kemudian pada pertumbuhan daerah operasional, di tahun pertama kami menargetkan sebanyak 10 daerah operasional dan pada tahun kelima kami ingin mencapai sebanyak 66 target operasional. Kemudian, berikut merupakan proyeksi keuangan dalam 10 tahun ke depan, di mana nelayanku dapat dikatakan dan profitable dijalankan sebagai sebuah bisnis. Kami pun telah memperkirakan tantangan dan solusi yang akan terjadi apabila nelayan dijalankan, di mana terdapat ada satu tantangan yang memberikan dampak cukup tinggi dan kemungkinan pun cukup tinggi, yaitu adalah waktu pengembangan produk dan aplikasi memiliki deadline. Untuk itu, kami menemukan solusi berupa mempersiapkan sumber daya dan rencana dengan pasti, serta menghitungkan waktu untuk melakukan resiko yang ada. Kemudian, mengutip dari Ibu Suci Pujiastuti, keserakahan kita harus hentikan. Inilah tugas kita bersama, mengelola dan menjaga, serta mengambil hasilnya dengan kaidah yang dibenarkan. Oleh karena itu, kami dari tim AHI percaya bahwa nelayanku dengan fitur marketplace, pelatihan, dan blockchain dapat memberikan impact berupa mempercepat transformasi produk laut, meningkatkan kualitas seafood segar untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap seafood, dan juga menciptakan sistem pemantauan harga dan kualitas seafood yang lebih baik yang terpantau dengan baik. Maka dari itu, kami nelayanku siap memenuhi kebutuhan seafoodmu. Terima kasih. Oke, paling itu sih untuk gambaran dari video presentasi KBMK-nya. Cuman itu emang latihan, jadi emang mukanya kayak nggak siap gitu ya.
udah sih, paling itu aja yang mau aku share ke teman-teman. Sebenarnya aku juga sama kok, ilmunya masih sedikit juga, masih belajar juga. Jadi kita sama-sama lah belajar bareng. Gitu. Aku ucapin makasih banyak buat Kak Agnes yang udah sharing ke kita karena menurut aku tadi kayaknya semuanya di sharing ya sama Kak Agnes bener-bener sampai detail banget sharingnya dari mulai BMC itu apa, strukturnya kayak gimana sampai dengan eh, apa struktur dan contoh-contoh dari bisnis plan itu sendiri dan bisnis plan yang pernah Kak Agnes ikutin di lomba KBMK 2021. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi bersama Kak Agnes. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, aku persilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Teman-teman, mumpung kesempatan ini nggak datang 2 kali buat tanya ke orang yang udah jauh lebih bisa gitu. Baik. Oke, silakan Kang Faiz. Terima kasih atas kesempatannya, Fasya. Dan tadi alhamdulillah apa ya, banyak banget gitu insight yang didapetin dan juga ya Masya Allah gitu banyak banget yang harus dimasukin ya kan ke dalam proposal terutama KBMK ya Kak. Soalnya mungkin aku minta tips aja sih Kak. Soalnya kan kalau di Unpad tuh budayanya kayak deadlineer gitu ya. Kayak mau ikut KBMK nih, hamin seminggu baru gas gitu kan ya. Tapi ya terus apa ya? Mungkin itu satu pertanyaan tips biar mungkin dari manajemen waktu eh, gimana caranya kita itu satu. Terus yang kedua, eh mungkin sering kali ya anak-anak dari terutama apa ya KBMK tuh, hmm, yaudah satu lagi, satu aja dulu itu. Makasih Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya Faiz ya. Jadi tadi pertanyaan itu gimana caranya kita ngebuat misalnya bisnis plan ataupun ya, suara nggak masuk ya suaraku? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau aku sharing pengalaman aku, jadi untuk yang KBMK ini sebenarnya tuh proposal bisnis plan-nya itu emang udah kayak di apa ya? Itu tuh sebenarnya idenya tuh udah lama dan emang nggak langsung dibuat untuk KBMK gitu. Jadi sempat juga dilombain, cuman nggak yang bener-bener kita juga banyak ngelakuin apa ya? Kayak banyak ngelakuin revisi, dirombak gitu-gitu untuk KBMK. Cuman idenya tuh emang udah lama di developnya. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau ikut lomba bis plan itu, menurut aku itu bisa disesuaikan gitu sih. Maksudnya kayak kita punya ide apa, terus nanti kita bisa ikutin lombanya ke lomba-lomba yang temanya sama. Nah, kebetulan tuh waktu KBMK kemarin tuh aku kayak gitu. Teman aku ini udah punya proposal yang tentang itu, nelayanku ini. Terus kok temanya bisa dimasukin nih ketahanan pangan. Cuman kan kita masih banyak ngerombak juga. Maksudnya nggak pure yang lomba bisnis plan yang sebelumnya itu langsung kita masukin ke KBM itu nggak, kita masih banyak ngelakuin perubahan gitu. Dan awalnya tuh yang nelayanku itu dulu diikutin perlombaan mandiri, itu tuh bisplay-nya sering banget juga nggak jarang menang gitu, kalah. Tapi diimprove terus sampai kayaknya memang kita masih kurang lengkap ini deh, ditambahin lagi sampai akhirnya bisa juara 4 dari KBMK ini. Jadi menurut aku proposal bisplan itu emang untuk prosesnya tuh emang nggak bisa yang kayak langsung dibuat seminggu gitu. Kalau misalnya kita mau mempersiapkan secara yang maksimal, kita emang membutuhkan waktu yang kita memang nyempetin untuk ngebuat proposal ini jauh lebih ya ada beberapa minggu lah, nggak bisa dadakan karena ternyata proposal yang emang bisa masuk ke tahap selanjutnya itu memang yang lebih dihargainya itu ataupun yang lebih dilihat tuh dari segi detailnya itu sih, kayak hal-hal kecil juga kita
perhatikan segala macam, dan itu kan butuh waktu ya. Makanya menurut aku kalau kita mau lomba, kita memang nyiapin dari segi kita udah ngebuat, ya ini memang untuk lomba gitu. Jadi jauh-jauh hari kita udah siapin gitu untuk proposalnya. Kalau dari aku kayak gitu kemarin untuk yang KBMK ini. Dan aku juga sepengalaman aku, kalau aku lomba yang apa namanya? Yang dadakan, maksudnya kayak yang aku deadlineer sama yang aku persiapin mateng gitu, emang beda sih hasilnya. Kalau yang waktu deadlineer tuh jarang nggak menang gitu, kecuali memang lagi hoki ya. Tapi kalau yang udah disiapin matang gitu, dibuat dulu proposalnya segala macam jauh-jauh hari, kayak meetnya terus rutin ngebahas lomba tiap hari, kayak memang sempetin waktu saya sejam setengah untuk ngebahas lomba itu, progresnya dipantau tiap hari gitu, itu kelihatan gitu hasilnya, dapat juaranya gitu. Kalau dari aku kayak gitu, Pak Is. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, makasih banyak Kak Is dan juga Kak Agis yang udah menjawab. Mungkin adakah lagi pertanyaan dari teman-teman di sini? Gue langsung raise hand aja. Oke, mungkin kalau nggak ada, karena udah malam juga, ada pertanyaan terakhir dari aku pribadi nih Kak. Kira-kira apa sih Kak kesalahan yang sebenarnya sering terjadi di lomba bisnis plan atau BMC ini? Dan kesalahan itu yang menghambat kita untuk bisa menang gitu di lomba-lomba. Oke, pertanyaan bagus ya. Ngomongin tentang kesalahan. Sebenarnya kalau dibilang salah menurut aku, sebenarnya kalau misalnya kita ikut lomba menurut aku nggak ada yang salah sih. Karena pertama kita udah coba untuk mengikuti perlombaan aja, menurut aku tuh udah harus diapresiasi gitu ya. Karena berani mencoba. Jadi menurut aku nggak ada yang salah. Cuman mungkin kenapa ada orang yang menang sama ada yang belum menang gitu. Atau yang kalah gitu. Sebenarnya lebih ke dari segi persiapannya sih. Dari persiapan kita mempersiapkan lomba itu. Jadi lebih masalah ke komitmen saat mengikuti perlombaan. Ada orang yang di awal tuh semangat banget kayak, "Oh, aku pengen banget ikut lomba ini," tapi pas dijalanin, pas berlangsung ternyata semangatnya nurun, terus jadinya hilang-hilangan. Kan itu masalah komitmen ya. Jadi emang, mmm, harus dijaga gitu komitmennya dari awal, biar nanti mengurangi juga yang bisa mengurangi kita juga untuk kayak kalah, kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi nih, Fasya, untuk kalau misalnya perlombaan itu nggak ada yang kayak salah gitu sih, karena coba aja udah menurutku patut diapresiasi gitu, karena nggak semua orang berani untuk ikut lomba. Oke, makasih banyak Kak Agis atas jawabannya yang sangat membuka membuka pikiran aku mungkin ya buat terus berani mencoba dan nggak takut salah di lomba-lomba selanjutnya gitu. Oke, mungkin itu sekaligus pertanyaan dan jawaban penutup dari Kak Agis juga. Selanjutnya aku ada sedikit kenang-kenangan sertifikat untuk Kak Agis. Ini ada sedikit kenang-kenangan sertifikat penghargaan dari kami untuk Kak Agis selaku pembicara dalam acara sharing session bidang KBM. Nah, mohon diterima ya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih, teman-teman. Baik, kita foto dulu Kak. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Agis untuk hari ini yang benar-benar sharing ke kita, benar-benar ngasih banyak banget insight-insight baru buat aku dan buat teman-teman lain di sini.
Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak Kak Agnes. Terima kasih ya teman-teman udah ngasih aku kepercayaan juga sama kesempatan nih untuk sharing-sharing bareng kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku juga masih banyak harus belajar lagi untuk menyampaikan ilmu ataupun sharing ke teman-teman. Semoga bisa diimplementasikan dan apa yang pengen teman-teman coba, jangan takutlah untuk nyoba. Pokoknya coba aja gitu, karena nggak ada yang salah kok untuk dalam mencoba itu. Oke, makasih banyak Kak. Ingat teman-teman kata-kata terakhir dari Kak Agnes, coba aja dan jangan pernah takut salah untuk mencoba. Oke, aku tutup webinar sharing session malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Agnes. Mohon maaf dari aku apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku izin live Terima ya. kasih banyak, Kak. Ya, makasih banyak ya Kak. Dadah, assalamualaikum.